iman, nikmat Islam, nikmat mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat. Semoga kenikmatan terus Allah limpahkan kepada kita yang hadir dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hadirnya kita di sini telah mendapat syafaatnya, dan mulai sekarang sampai nanti di akhir kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir Saleh bin Muhammad Abbas dari Jakarta, para habaib yang anak belum kenal mungkin ya, maklum anak di sini tamu, dan sebenarnya kemarin ini nggak niat jadi penceramah, niatnya itu jadi tamu untuk hadir, tapi karena terus diminta oleh Kiai Abdul Qadir, maka saya beranikan diri dengan izin Allah, mudah-mudahan dengan izin antum semua yang hadir. Yang saya hormati Sahibil Hajat Kiai Abdul Qadir bin Musa, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajatnya oleh Allah, bisa memimpin kita terus ke jalan yang diridai oleh Allah. Habib Hasanin, Habib Sakat, Habib semua, permisi mohon ridhonya. Para hadirin, ini repot nih kalau jadi penceramah terakhir udah dibawain semua tuh. Jadi mendingan cerita aja cerita. Saya rada kaget masuk komplek kok ada pesantren. Ini perlu dicontoh di Jakarta nggak ada. Masuk komplek, dalam komplek ada pesantren. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang perlu kita dukung, yang perlu diadakan oleh semua yang developer. Setiap komplek ada pesantren. Kebetulan anak saya nyantri juga di sini. Anak saya Muhammad baru pesantren kurang lebih 1 bulan. Saya suruh belajar ke Kiai Abdul Qadir. Dan yang saya hormati Bapak Guru, Bapak Desa, Bapak Ketua Yayasan, Bapak DKM Masjid Al-Ikhlas. Maka dari itu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di masjid, di pesantren, di komplek ini adalah suatu hal anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dicontoh oleh orang-orang lain. Karena orang yang membuat maulid, yang merayakan maulid, yang menghadiri maulid, yang menyumbang untuk kegiatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendapat pahala di sisi Allah dan dikenal namanya satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di sini mungkin nggak ada yang nggak niat ikhlas sepenuhnya, ada yang niatnya ingin ketemu, ada yang inginnya menghabiskan waktu, ada yang niatnya ingin makan mungkin, ada yang niatnya macam-macam. Tapi ketahuilah bahwa semua niat yang kita niatkan, baik yang ikhlas maupun yang tidak ikhlas, semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kali ini ialah ulang tahun. Yang kita peringati ulang tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sepantasnya ulang tahun ini harus lebih meriah dari ulang tahun anak kita. Yang sepantasnya ulang tahun ini harus lebih meriah dari kekasih kita ulang tahunnya. Yang sepantasnya ulang tahun ini harus lebih dari segala ulang tahun yang kita adakan. Kalau negara aja merayakan ulang tahun dengan dirgahayu, apalagi dengan ulang tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya juga ceramah nggak lama di sini, minta maaf. Saya bukan penceramah, aslinya bukan penceramah, tapi karena ini Mau'idul Hasanah, ya, tapi kelihatannya yang dari Jakarta ini ditunggu-tunggu. Padahal bukan Habib di Jakarta yang terkenal ya. Dan yang kedua, para hadirin, ulang tahun ini yang kita rayakan ini semua kan berselawat kepada Nabi Muhammad. Antum yang hadir semua berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap selawat kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi salam alayka, ya Rasulullah salam alayka. Rasulullah menjawab setiap salam daripada umatnya. Kalau Rasulullah menjawab salam dari setiap umatnya,
berarti nama kita satu persatu dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama kita dikenal oleh seorang ulama, oleh seorang habaib, nama kita dikenal oleh pemerintah, kita sudah bangga, apalagi nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca dijawab oleh Rasulullah, nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad, kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui kalau di Jakarta itu Maulid bukan hanya bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, 4 bulan. Dari gang ke gang, dari RT ke RT, dari tempat ke tempat, sampai gak habis-habis. Ya mungkin di tempat lain seperti itu, tapi Jakarta sampai mendapat julukan kota Maulid. Mudah-mudahan kota-kota yang lain juga mendapat julukan kota Maulid, termasuk Cirebon. Cirebon ini termasuk kota wali. Saya ini sebenarnya takut kerana di sini banyak wali di sini. Benar, anak bukan wali. Maka itu kota wali ini kan berarti antum semua beruntung menjadi orang Cirebon, karena kalau di Jakarta kalau dengar nama Cirebon itu angker. Angker, orang boleh takut aja bawaannya. Takut ya apa-apa gitu secara gaib. Padahal enggak. Orang-orang Cirebon baik semua. Orang-orang Cirebon akhlak semua. Orang-orang Cirebon ini mengenal agama yang luar biasa sehingga nyampe ke Jakarta. Dan para hadirin, yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu marilah kita dalam segala hal urusan kita bertolak ukur kepada ulama. Kita kebingungan, kita risau, kita gelisah, kita was-was, kita bingung di dalam hidup, tanya kepada ulama. Jangan kita mengambil sikap masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang-orang ahli dzikir apabila kalian dalam kebingungan. Ahli dzikir ditafsirkan oleh para ulama bukan yang ahli wirid, bukan yang paling banyak wiridnya, bukan. Maksudnya ahli dzikir mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang alim yang mengetahui segala hal. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah pewaris Nabi Muhammad yang mana kita harus hormati, kita harus junjungi, karena dia membawa ajaran Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita yang membimbing kita di pesantren ini, Kiai Abdul Qadir bin Musa ini adalah seorang yang alim, yang dikatakan oleh para salafun saleh, setelah nikmat iman dan nikmat Islam, yang harus kita syukuri nikmat punya guru. Pertama yang wajib kita syukuri nikmat Islam, yang kedua nikmat iman, yang ketiga itu nikmat mempunyai. Maka bagi yang belum punya guru, cari guru dari sekarang, karena mereka yang akan membawa kita ke Nabi Muhammad, mereka yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ke Nabi Muhammad jauh, mungkin kita masih banyak dosa, mungkin kita masih gak kenal ilmu agama, tapi dengan wasilah guru, nanti guru kita menyampaikan kepada Nabi Muhammad, guru kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat punya guru. Marilah kita junjung tinggi guru-guru kita, karena mereka menyelamatkan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Kasih sayangnya begitu tinggi. Guru ini kasih sayangnya begitu tinggi. Mereka ingin menyelamatkan kita, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah yang hadir bahwa manusia yang paling sayang kepada kita, yang paling cinta kepada kita, yang paling rindu kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sayangnya melebihi orang tua kita, sayangnya melebihi dari saudara kita, sayangnya melebihi dari segala hal. Orang yang paling sayang sama kita, yaitu orang manusia yang paling sayang kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan seluruh dunia dengan kiamat, maka manusia yang dibangkitkan pertama yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad bangkit, lantas bertanya kepada Allah, mana umatku? Baru bangun nih kiamat, dari kiamat baru bangun, dibangunin sama Allah, yang dicari yaitu umatnya. Kita semoga semua yang hadir termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu tentang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran Allah menurunkan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini Al-Kautsar asbabun nuzulnya yaitu untuk melawan orang-orang Quraisy yang menyatakan Nabi Muhammad adalah mandul. Nabi Muhammad setiap punya anak meninggal. Ibrahim, Abdullah, Qasim meninggal semua. Nabi Muhammad sedih, takut tidak mempunyai keturunan untuk meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat Al-Quran ini. Abtar itu artinya mandul. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwa yang mandul mereka adalah orang-orang yang mengatakan dirimu mandul, bahwa kamu tidak mandul ya Rasulullah. Dengan hadis apa? Dengan hadis menyatakan semua nasab, semua leluhur larinya ke bapak, ke ayah, ya? Kecuali Sayyidatul Fatimah Zahra, Al-Imam Hasan dan Imam Husain binti Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk wali songo yang membawa ajaran Islam ke negeri tercinta kita ini, yang mereka hampir 8, mereka adalah keturunannya Nabi Muhammad dari Sayyidina Husain. Maka dari itu marilah kita berusaha sedikit demi sedikit untuk nyambung kepada Rasulullah dengan mencintai ahli bait Nabi Muhammad. Mereka adalah para habaib, zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di diri mereka ada darah daging Nabi Muhammad. Dengan sebab mereka kita bisa nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang paling mudah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad yaitu mereka orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad, mencintai keturunan Nabi Muhammad. Sesuai dengan hadisnya, syafaat li ummati, syafaat untuk umatku, syafaat untuk umatku. Man ahabba ahlul baiti, bagi mereka yang mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan untuk mendapat syafaat Nabi kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada mereka yang mampu berselawat, mereka yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mereka membenci cucu-cucunya Nabi Muhammad, tidak bakalan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi yang terakhir, satu lagi. Ini 10 menit nih. 10 menit, 1 menit lagi. Tujuan hidup. Ini kita harus tahu tujuan hidup nih. Ini ada orang yang nggak jelas hidupnya mau kemana. Tujuan hidup ini kita harus tahu sebagai manusia. Allah jadikan kita manusia sebagai khalifah. Allah jadikan manusia kita sebagai khalifah. Ada yang tahu tujuan hidup? Ada orang yang pengen kaya, ada orang yang pengen jadi raja, ada orang yang ingin mempunyai istri cantik, ada orang yang ingin mempunyai apa? Mempunyai macam segala hal harta. Bukan itu tujuan hidup. Tujuan hidup pada hakikatnya ialah akhirat. Ingat, tujuan hidup pada hakikatnya adalah akhirat. Kenapa kita tujuan hidup kita kalau tanya sama orang, tujuan hidup apa? Cita-cita apa? Cita-cita kan pengen duit banyak, bisa bayar utang, bisa punya mobil, bisa punya anak, punya mantu. Cita-cita kalau ditanya sama orang, yaitu tujuan hidup kita ialah akhirat. Kenapa akhirat? Karena abadan. Karena di akhirat adalah kekal. Dunia hanya sementara. Segala semua yang kita miliki sifatnya ada akhirnya kecuali akhirat. Nanti kita masuk ke dalam surga, nggak ada yang tua lagi, semua muda. Nggak ada yang jelek lagi, semua. Nggak ada lagi yang bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Jepang, semua berbahasa Arab. Gimana? Kita kan nggak bisa bahasa Arab. Di sono bisa dengan sendirinya, dengan mukjizat dari Allah Subhanahu, dengan anugerah dari Allah, semua masuk ke dalam surga bisa dengan berbahasa Arab. Maka dari itu jangan kita terlalu membenci dengan Arab, jangan. Karena masuk kuburan ditanya bahasa Arab, masuk ke dalam surga bahasanya bahasa Arab. Nggak ada di surga bahasa Cina, nggak ada. Maka dari itu semoga kita yang hadir di sini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semua yang telah menyumbang acara ini, yang telah hadir di acara ini, baik yang kecil maupun yang besar, agar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan, diberi kehidupan yang berkah dunia dan akhirat, dijadikan komplek ini, tempat ini, pesantren ini, masjid ini semuanya agar Allah menjadikan terhitung adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di sini
termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhirat kita, dan dijadikan kita di sini orang-orang yang bisa berusaha mencintai Nabi Muhammad SAW, dan diberi hidayah dan taufik untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya bahwa adanya Allah ini untuk mereka orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah beri hidayah kepada kita untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan negara kita, tempat kita menjadi tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat, dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita doakan masjid, DKM, yayasan, ketua yayasan, baik itu Pak RW, Pak Lurah, semua yang berkaitan dengan hal acara ini. Kita doakan mereka panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, dan kita doakan para habaib kita, para sepuh kita, agar kita bisa mencintai mereka dan mereka bisa cinta kepada kita. Wallahu a'lam. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin, ya ajwalul ajwalin wa ya rahimal masakin, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma tub bina wal muslimin, Allahumma farrij alaina wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma fazna wa iyyahum min al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.